Dosa yang membuatmu sedih dan menyesal itu lebih disukai oleh Allah daripada perbuatan baik yang membuatmu sombong. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang bertaubat dan menyukai orang-orang yang mensucikan diri. Kebanyakan jeritan dari para penghuni neraka itu adalah penyesalan karena menunda tobat mereka. Setiap anak Adam pasti berbuat salah dan sebaik-baik mereka yang berbuat kesalahan adalah yang mau bertobat. Jangan menunda taubat, karena semakin lama perjalanan yang ditempuh, kembalinya juga menjadi semakin sulit. Tobat sejati bukan hanya berhenti dari berbuat maksiat, tetapi juga berbalik menuju kebaikan dan berusaha dengan sungguh-sungguh untuk tetap berada di jalan kebaikan itu. Istighfar adalah senjata paling ampuh yang akan membawamu kembali pada Allah dan dapat memudahkan kesulitan yang kamu hadapi. Jangan terbiasa meremehkan dosa kecil. Ibarat kerikil, sedikit demi sedikit bertambah dan segera berubah menjadi gunung. Bertobatlah kamu sekalian kepada Allah, wahai orang-orang yang beriman, supaya kamu beruntung. Meninggalkan dosa lebih mudah daripada bertaubat. Dosa adalah penyakit, tobat adalah obatnya, dan berpantang dari itu adalah obat yang paling mujarab. Jadikan tobat bukan hanya untuk dosa-dosa yang telah kamu lakukan, tapi juga untuk kewajiban yang belum kamu tunaikan. Jika ingin kedamaian hati, taatlah kepada Allah, taruh keningmu di atas tanah, bicaralah kepadanya, dan curahkan semua isi hatimu. Renungkan hidupmu, sesali kesalahanmu, dan bertobatlah. Sesungguhnya Allah akan menerima tobat seorang hamba selama nafasnya belum sampai di tenggorokan. Tidak ada kata terlambat untuk memohon ampunan kepada Allah. Mungkin matahari masih terbit esok hari, tapi belum tentu dengan kamu, apakah masih hidup ataukah tidak. Maka bertaubatlah hari ini. Berkah terindah yang telah diberikan kepada kita adalah kesempatan untuk bertaubat. Jadi tunggu apa lagi? Jangan pernah meremehkan kekuatan istighfar, memohon ampunan Allah. Karena itu adalah senjata yang akan membawamu kembali kepada Allah dan dapat meringankan kesulitan yang kamu hadapi. Kecuali orang-orang yang bertaubat dan mengerjakan amal saleh, maka kejahatan mereka itu akan diganti oleh Allah dengan kebaikan di akhirat kelak. Setiap anak Adam pasti berbuat salah dan sebaik-baik mereka yang berbuat kesalahan adalah yang mau bertaubat. Keindahan Islam adalah bahwa tidak ada kata terlambat untuk memohon ampunan kepada Allah. Tapi kita juga harus ingat bahwa kamu tidak pernah tahu kapan kamu akan mati. Kebahagiaan dicapai melalui 3 hal. 1. Bersabar ketika diuji. 2. Bersyukur ketika menerima nikmat. Dan 3. Bertaubat atas dosa-dosa. Hai orang-orang yang beriman, bertaubatlah kepada Allah dengan taubatan nasuha,
taubat yang sesungguh-sungguhnya. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Demi Allah, sesungguhnya aku meminta ampun dan bertaubat kepadanya setiap hari lebih dari 70 kali." Sekelam apapun masa lalu kita, selagi kita masih bernyawa, kita tetap berpeluang menjadi ahli surga. Jangan pernah berputus asa untuk berubah dan mencari ampunan dari Allah yang Maha Esa. Pemberi syafaat bagi orang yang berdosa adalah pengakuan akan dosa itu, sedangkan taubatnya adalah memohon ampunan. Hati kita pedih menyaksikan musibah yang menimpa bangsa ini. Penyebabnya bisa jadi karena kelalaian dan kesalahan kita, maka taubat adalah kunci bagi kita. Sungguh mengherankan bagi orang yang binasa, celaka, padahal keselamatan itu ada bersamanya. Imam Ali radhiyallahu anhu ditanya, "Apa keselamatannya itu, wahai Amirul Mukminin?" Beliau menjawab, "Istighfar." Saat kita melakukan kemaksiatan, sebenarnya kita sedang mempersiapkan penderitaan. Hanya taubat yang mampu membatalkannya. Janganlah sekali-kali engkau berputus asa dari dosa karena pintu taubat senantiasa terbuka. Kenikmatan bagi orang yang diuji dengan kesusahan karena dia berhasil membuatnya lebih dekat kepada Allah dengan evaluasi diri, taubat dan memperbaiki diri. Kulihat dosa-dosaku seakan begitu besar, tapi saat kusandingkan dengan ampunanmu, ternyata ampunanmu jauh lebih besar.